Ponan iki. Saya oke. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu al-imam wa ba'du. Al-mukaramun, para alim ulama, masyayikh, para kiai kang kula mulyakaken, tokoh agami, tokoh masyarakat, wabil khusus Ibu Herlin ingkang kawula hormati, ngapunten kula gelare supe nih. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah kepada kita semua, meskipun masih dalam suasana pandemi virus kon ora sekolah, kon ora salaman gitu, kon ora apa maneh, kon ora lunga, kon ora mudik sapi turute. Mugi mawon niki ndang kon yo. Amin Allahumma amin. Para rawuh kang kula hormati, niki ngapunten saderenge dumateng Ibu Herlin dan dumateng sedaya kepala RA Kecamatan Bendungan dan Dewan Guru semua dan semua yang hadir yang saya hormati. Sebenarnya pada hari ini sudah 2 kali ya saya misi di Egrah Kecamatan Mulyo, dulu di Tentunas Bangsa, acaranya di Alam Biala, waktu itu pengapusitasi Ibu Ulfa. Dan alhamdulillah hari ini di sini ngapunten apabila saya sampaikan ini nanti ada yang sama. Gua aja ngomong wis tau ngono aja. Meneng wae Mas wis tau Tapi saya pastikan insyaallah saya ngajine rada serius iki lho. Ngajine rada serius. Soale sing ngrungokno padha maskeran, tapi lek dikongkon rada nyon titik ngono ya. Boten ketinggal. Jadi niki mangke rada serius titik. Soale yang ngaji niku kan ada 2 macam. Satu yang bersifat umum, yang kedua bersifat khos atau khusus. Jadi lek sing umum niku kaya pengajian umum dalam rangka apa muslimatan apa sak pitulute. Kalau yang khos itu biasanya di pondok pesantren, ngaji rutinan atau apa ya seperti ini mungkin. Kalau ini letak delok setengah khos setengah umum ini. Jadi makanya rada serius sedikit nggih. Pun ibu-ibu yang saya hormati, ini karena ibunya semua bapaknya namung klothok nggih. Pada kesempatan hari ini saya sekeluarga dan juga dewan mewakili semua dewan guru dari Murah Banyu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga amal
sampai hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sekeluarga mengucapkan atau mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila diri saya sekeluarga ada kesalahan dan panjenengan semua. Dan sebaliknya apabila panjenengan semua ada salah kepada saya dan keluarga, saya juga ikhlas insya Allah memberikan maaf. Semoga pada hari ini kita semua dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang saya hormati, memang situasi saat ini ini situasi yang sangat sulit bagi kita semua. Oke, teringantuk loh. Situasi saat ini memang situasi yang sangat sulit bagi kita semua dalam masa di konora ini. Ya gimana lagi? Makanya diperlukan kesabaran buat kita, terutama kita sebagai pendidik. Jadi dampak dari virus konora ini itu sangat mengena. Selain ekonomi, itu adalah dalam pendidikan, terutama kita sebagai pendidik. Jadi di sisi lain kita sebagai pendidik dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi di sisi lain kita juga harus mentaati aturan dari pemerintah, diantaranya pendidikan daring, pembatasan tatap muka, sapi turute. Nah ini memang di luar angan-angan kita semua. Koyo nggak mungkin katanya ini pendidikan, tapi nyatanya ini pendidik. Lah terus awalnya punya apa? Ya bisanya kita harus bersabar, sabar ngelakoni, nelateni didik dengan cara-cara yang kita persiapkan untuk mendidik anak-anak kita. Makanya pulau nanti matur singen bahwa kesabaran itu ada dua macam. Satu yaitu sabar ikhtiari yang bisa milih. Jadi sabar bisa milih. Intinya dengan kesabaran dan tidak sabar itu bisa merubah situasi. Seperti sabar melaksanakan suatu ibadah, itu sabar jenis ikhtiari yang bisa memilih. Seperti sholat itu jenengan sholat tak saged kan? Bu, sholat tak saged, enggak sholat gitu. Lek sholat berarti jenis kita orang yang sabar. Kalau enggak sholat berarti belas. Puasa juga gitu, puasa juga bisa, enggak puasa juga bisa. Zakat ya iso, enggak zakat dipetai menengah ya iso. Kalau kita zakat berarti kita termasuk orang yang sabar. Lek enggak ya berarti ya enggak masuk orang yang sabar. Dilone tanggane wales silone ya iso, ya. Iso ora dilone. Tapi jangan ora sabar lek dilone bales silone. Tapi lek jenengan menengae ya peten ya sabar meskipun berat. Ngrasani iso. Gak ngrasani ya iso. Ya. Meskipun yang rada ya apa ngono. Ya. Soalnya kan ngrasani itu kan biasanya bapak apa ibu itu? Bapak sama ibu. Bapak ya kali bisa nih sini. Tapi lo masya Allah orangnya lambe-lambe nih. Sehingga lambe-lambe wedo lah, ya sehingga lambe-lambe wedo. Masuk wong lanang iki lho, nek ngomongnya akeh ya diomongi yo. Awakmu iki lanang, tapi kok lambene lambe wedo, mesti ngono. Makanya mungkin apa terayu wong wedo iku terayu sing ngono kuwi. Nggih. Jadi intinya ngenten, kesabaran apapun kita dibutuhkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Jadi kalau Muslim malih sabar berarti ada yang bisa memilih seperti tadi. Dan nilai sabar dari ikhtiar ini lebih utama daripada sabar yang nggak bisa milih. Yang kedua, dari jenis sabar ada dua, satu ikhtiari yang bisa milih, yang kedua jenis sabar itirori
yang nggak bisa milih situasi apapun, nggak bisa merubah. Nah, jenis sabar yang pertama yang bisa memilih seperti kita melakukan ibadah itu lebih utama daripada yang nggak bisa milih. Makanya sabar Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha itu lebih tinggi nilainya daripada sabar Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur. Soalnya di sumur sabar nggak sabar, terus kayak sokoko, ya butuh sabar. Tapi ketika digoda oleh Zulaikha, dia nuruti Zulaikha juga bisa, nggak nuruti juga bisa. Tapi nyatanya beliau sabar, tidak menuruti keinginannya Zulaikha. Begitu juga kula panjenengan sedaya. Jadi kita melakukan suatu ibadah, ya diperlukan kesabaran sampai hari ini. Kalau kita mau bersabar, maka kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu langsung berkata di Al-Qur'an, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Ada lagi ayat, "Innallaha yuhibbus sabirin." Sak temene Allah itu seneng wong sing sabar. Jadi di Al-Qur'an itu dikasih bahasa inna yang bermakna itu sak temene, sesungguhnya, ngoten. Jadi cara ngomongnya adalah sak temen iki aku seneng awakmu lho ngono asine. Tenan iki aku seneng awakmu lho ngono asine. Inna iki mana tenan ngono lho. Dadi pangeran iku ngomong lek tenan seneng wong sing sabar. Pramila memang berat sabar tapi harus dilaksanakan. Ketika ada seorang laki-laki diuring-uring bojone iku diuring-uring bojone itu bisa memilih dia apakah dia itu diam apa ya wis meneng ngempet sih dadi banyu apa mel-mel bisa. Nah itu makanya kesabarannya menghadapi perempuan itu ganjarannya luar biasa karena dia juga bisa dengan sifat apa niku laki-laki gitu merasa yang harus tinggi ngempet dulu itu ya luar biasa. Itu gambaran saja ya. Jadi kesabaran bersambil itu lebih luar biasa nilainya dari persabaran yang bersambil. Terus jenis yang kedua, ini kalau singkat mau nanti ini cepat. Jenis yang kedua adalah sabar yang bisa memilih, namanya sabar ittirori. Nah jenis sabar yang kedua ini adalah ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perkara sing gak enak. Dikai perkara sing gak enakne, dikai musibah, maka harus diterima dengan kesabaran. Nah, sabar yang kedua ini jenis sabar yang gak bisa memilih, namanya sabar ittirori, terpaksa. Sabar gak sabar terjadi. Contoh, ada keluarga yang meninggal. Ketika ada keluarga yang meninggal, sabar gak sabar tetap meninggal. Bukan berarti terus bungok-bungok mayite moro gagal urip maneh nggih mboten. Jadi sabar gak sabar tetap meninggal. Gak bisa merubah lah, mau gak mau ya harus sabar. Lek gak sabar malah loro kabeh, ganjarane hilang. Ketika dikek sakit, ya apa wae. Bengak-bengok protes ya tetap sakit. Ya, mau gak mau ya harus sabar, harus ikhlas menerima dengan usaha sabar, berusaha napa niku ya mertabak nih, ya golek tombo, ya berdoa. Itu cuma jenis sabar yang dengan usaha. Jadi sabar itu berarti meneng ini toh, meneng itu jenis wong putus asa lek meneng itu. Kalau sabar itu tetap di jalan yang benar, tetap usaha tapi di jalan yang benar. Cara wong sakit ya tetap bertombo, tapi di jalan dengan ikhlas, dengan sabar, menerima dengan ikhlas itu namanya sabar. Jadi dilakoni. Ketika jenengan pendidik, ono arek nomo super lah gamane. Setiap anak itu kan ada yang super, ada yang diam. Ketika diulang dibuat diomongi kok sing panggah. Kaya ngono kuwi. Kuwi jenis sabar yang bagaimana itu? Kata si arek sing nakal itu. Bu. Sing iso milih apa gak iso milih? Ono arek super niku lho. Tangan kating tandang ya iso, ngempet ya iso jajale. Ngono niku sabar iso milih mboten? Iso milih mboten? Sabar yang saged milih. Awake murid-murid kan saged kemarin niku. Wah, diblokno sak piturute ya iso. Sabar oh ya ya les ngono ya iso.
Gitu. Itu sabar yang bisa memilih. Makanya pendidik itu sebenarnya ganjarannya akeh. Makanya monggo diniati, pokoknya diniati ibadah ngoten mawon. Disangoni alhamdulillah, gak disangoni yo. Hah? Ya, intinya pokoknya niati ibadah karena penggawaane jenengan itu pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia mendidik, jangan sampai kita itu salah niat, eman-eman. Karena apa? Karena dibanding ambil sangune jenengan, itu masih lebih besar pekerjaan jenengan nilainya. Coro nilai bobotnya itu segede pekerjaan jenengan daripada sangu sing jenengan trami lo niati ojo krono sangune tapi krono ibadah. Kalau kita niatnya ibadah, maka semua akan ringan. Maka semua akan ringan. Oh, aku masuk oleh ganjaran, keselku oleh ganjaran. Makanya setiap kebaikan itu mesti balasannya di kebaikan. Nandur pari judule yo pari. Nandur pari cukute suket teki judul lagu. Ya. Nandur pari suket cukule yo pari. Lek hitungane Allah ngoten nandur pogong ya judule ya pogong. Nandur pari suket teki itu judule lagu. Makanya sebenarnya lagu yo kuwi gak usah diprotes. Ya. Terus kalau langsung malih, dibutuhkan kesabaran menghadapi situasi ini. Seperti ingatan ini, pandemi Covid. Ya dibutuhkan kesabaran. Ini sabar gak iso milih awake. Bengak-bengok ya apa, alam putusan pemerintah ya nyatanya yang ini. Kita harus yakin bahwa kembali ke Al-Qur'an bahwa wa ma asabaka musibatin illa bi'idznillah, bahwa semua yang terjadi itu adalah atas izin Allah. Pemerintah itu cuma cuma melaksanakan. Ya kalau imbasnya bisa pemerintah ini bingung ngasihnya. Iya apa carane ngatasi kok bingung. Toko situasi enggak ada bingung, toko iso sih diprotesi, ditambah bingung mana pemerintah itu. Ya sudah, mereka bekerja sebatas kemanusiaan yang mereka jabat. Lah awake sebagai guru yang melaksanakan apa yang aturan sudah ada. Dengan berusaha berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Lah sekarang kalau kita sudah sadar bahwa semua itu perlu kesabaran, maka yang perlu kita ketahui atau kita tanamkan bagaimana kita bisa sabar menunggu. Kan itu sabar loh. Lah saiki yo apa carane awake iso sabar kan ngono hasil. Lah bagaimana kita bisa sabar? Kita harus tahu bahwa kita harus sadarkan diri kita. Awake kudu sadar bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Lek awake sadar diuji, maka kita akan sabar menjalani. Kalau asli kita berkata seperti kalau kita sadar sedang diuji, maka kita akan sabar menjalaninya. Sebagai contoh gambarannya, ono arek SD dikei ujian, dikei soal semua jawabannya kau oleh ngerpek, kau oleh nyuntul jawabannya. Suara kau hari biasa, pokoknya dikei soal sing akeh, jawabannya kau oleh nyuntul. Kalau siswa itu tadi, kalau siswa itu sadar sedang diuji, maka dia akan mengerjakan soal itu dengan ikhlas. Nerimo masuk di soal akeh, gak usah ngerepek, ya nerimo jelasin. Halo, Bu. Tolong dong. Kenapa kok nerimo? Karena dia sadar bahwa saat itu dia sedang ujian. Nah, oh ini ujian, ya masuk soalnya akeh ya. Ya dikerjaane ta masuk gak ngerepek ya gak ngerepek. Gak protes, wah soal akeh men ora ngerepek. Mboten ngoten, mboten sadar sedang ada ujian ya ujian. Dikerjakan, ya dipikir meskipun gak oleh nyuntuk. Begitu juga kehidupan ini, lek jenengan iku sadar sedang diuji, maka jenengan akan sabar menjalani. Jenengan misalnya awake diuji perkara sing gak penak. Sadar oh ini ujian, kudu sabar. Kudu sabar nglakoni. Oh ini ujian. Dan pertama sebelum sabar ujian dhisik ditanam nih. Oh ini sik diuji. Oh sik diuji berarti kudu sabar nglakoni. Ngoten. Lek enggak ada kesadaran untuk sedang diuji, maka akan muncul enggak sabar. Gitu. Wes ana arek bodho iki sik diuji. Ya sabar ngopeni arek.
Oh iki pas ana musibah teko gampangane kena lindu. Oh sabar ya. Oh diuji ya sabar. Jangan kudu yakin bahwa oh pinjajine sabar iku jaminane dijenengi Gusti Allah. Oh, ane keluargane sing lara. Oh iki diuji. Berarti ya wis sabar. Berarti kudu sabar nglakoni sabar garap cara soal sampai selesai betul. Misalnya soalnya 40 ya kudu sampai 40 dimarene. Jadi ditanamkan kesadaran bahwa kita sedang diuji. Loh, Pak, lele arek SD lah penak ujiane. Ujiane menanya dikabari dhisik, gitu. Tanggal iki, dino iki sedang ujian. Jadi persiapannya tenanan, gitu. Loh, lele awake. Enek kabar apa ora? Mboten ta. Lho awake sebenarnya wis dikabarne lho pangeran niku lek kate diuji niku. Nggih. Halo, Bu. Kita sebenarnya sudah dikabarne lek awake iki bakal dikai ujian nang pangeran niku di Quran niku. Surat apa ya lali aku. Di Al-Qur'an itu, surat Al-Anbiya napa-napa niku ayat 35 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sak temene aku nguji awakmu kelan perkara sing enggak penak, ya perkara sing penak. Lho jelas ya iku. Pengen ngabane, menungso, aku lu nguji awakmu. Sak temene lah itu benar. Bahasa memperkuat. Sak temene aku iki nguji awakmu kelawan perkara sing gak penak ya perkara sing penak. Dadi siap-siap ngono lho. Wis dikabarne. Dadi suatu saat awake napa perkara sing penak, pas duweke gak pati akeh. Oh, jarine kae enek kabar dijip gak penak. Oh, berarti iki pas gak penak. Ya sabar. Ya. Usahane bangkrut oh ya kudu sabar, tetep bangkit maneh. Ya. Oh pas ujiane enek bahasa ujian penak. Oh penak pas nemu duit. Kok nemu duit. Pas oleh duit akeh. Gitu. Duit akeh nyekel duit akeh alhamdulillah pas ujian penak ya kudu. Napa? Yo gandengane yo bersyukur kok lek bisa penak. Oh pas penak berarti lek penak keterangane kok bersyukur. Makane segala sesuatu sebenarnya kembali ke Al-Qur'an wis cukup menungso niku. Mek karek kadang-kadang kurang memahami Al-Qur'an. Dadi la insyakartum lazi dan nakum. Iku perintah kanggo wong sing kalih ujian sing penak pramila. Dadi kudu disadari awake. Oh, berarti ujian itu dikabarne iku nggih. Penak gak penak iku dikabari Gusti Allah. Dikabari bahwa suatu saat kamu tak uji penak ya tak uji gak penak. Lek pas gak penak ya kudu sadar oh ya apa awake pas ujian gak penak. Tetep ibadah apa ora? Subuh-subuh wone gak pati penak. Waduh tenan. Budal sholat apa ora? Apa tau mungker? Apa budal kemulan, apa budal sholat? Meskipun situasinya kayak apa-apa, lek emang kudu sholat ya budal sholat. Wah ini situasinya pas penak apa sembarang cukup, kebutuhannya gampang anis, sembarang nyepak. Ini ujian penak ini. 14 lali apa? Ibadah apa zakate apa sedekah apa kan ngoten ujian. Ketika dia dalam keadaan posisi penak. Pas enggak penak ya sabar wae. Itu memang ujiannya orang sing pas ujian enggak penak. Jadi kalau wangsuli dibutuhkan kesabaran. Nah, sebelum sabar kita harus menanamkan bahwa sadar bahwa semua ini kita sedang diuji oleh Allah. Ketika diuji maka yang berubah adalah kesabaran. Nah, situasi seperti ini yang monggo kita mau gak mau ya kudu sabar menghadapi. Mungkin mawon awak itu paling kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pun iki kula mboten bahas sabar terlalu dawa. Iki kan temane kan halal bihalal sebenarnya. Nah, kalau jujur mawon halal bihalal itu kalau sing nanti matur bahwa halal bihalal adalah bahasa Arab. Mesti dikira halal bihalal. Kenapa kok tidak bahasa Arab? Karena anak bahasa bi itu tadi. Kalau halal itu bisa Arab, bisa Indonesia. Tapi kalau bahasa bi-nya itu, bi itu mempertegas bahwa halal bihalal itu adalah bahasa Arab. Lelek bahasa Indonesia mestinya halal dengan halal. Mestinya ngono. Karena ada bahasa bi, maka mau nggak mau halal bihalal ini sebenarnya adalah bahasa Arab.
Cuma pencetusnya, penemunya bukan orang Arab. Di Arab sendiri pun kadang-kadang nggak mengenal halal bihalal itu seperti apa. Yang ada hanya di Indonesia. Dan kalau nanti matur bahwa yang mencetuskan, yang punya ide halal bihalal, nama halal bihalal ini adalah salah satu pendiri NU, yaitu Kyai Haji Wahab Hasbullah. Jadi pada waktu itu setelah merdeka, Indonesia baru merdeka, politik di Indonesia itu waktu itu sangat panas. Jadi tokoh-tokoh yang dianggap dianggap bisa duduk bersama untuk membangun negara, ternyata nggak iso duduk bareng. Podo saling menjatuhkan, nyolokno salah satunya. Nek nomor politik TV ngoten niku, saling menjatuhkan saat itu tele pas politik panas-panas ngoten niku. Lah akhirnya Bung Karno pusing. Karena pusing akhirnya dhewe solusine jauh solusi ten Kyai Haji Wahab Hasbullah. Nyuwun masukan niki solusine ya apa? Romo Yai. Nah akhirnya Kyai Haji Wahab Hasbullah disuruh untuk mengumpulkan tokoh-tokoh itu dalam forum silaturahim. Ketika dikumpulkan dalam forum silaturahim, Bung Karno setuju dengan ide dari Kyai Haji Wahab Hasbullah. Tapi Bung Karno satu sing ganjel dengan namanya. Namanya kok silaturahim, bener. Silaturahim itu sudah nama yang biasa terdengar, sering ngrungokne. Pramila Bung Karno nyuwun ya apa itu harus ada nama yang luar biasa, nama yang berkesan dari kumpulan itu. Lah akhirnya ya Haji Wahab Hasbullah menerangkan, oh ini kan awalnya kan ya kayak semumpulnya kan karena saling menjatuhkan, karena ada hal-hal yang tadi saling menyalahkan sampai turute, akhirnya diperlukan halal bihalal. Nah halal itu maksudnya adalah meminta halal, jaluk halale bihalal yo kelawan jaluk halal pisan. Jadi jaluk halal yaitu jaluk sepuro, bihalal yo kelawan jaluk sepuro pisan. Jadi akhirnya sepuro-sepuroan. Soalnya situ jaluk sepuro, jaluk halale, situ jaluk sepuro, jaluk halale pisan. Akhirnya bahasa halal bihalal ini digunakan akhirnya sampai pada masa sekarang. Alhamdulillah cukup sukses untuk mengumpulkan orang pada masa bulan Syawal setelah hari raya. Makanya halal bihalal itu kalau nanti matur hanya pada bulan Syawal. Dalam bulan Safar kayak halal bihalal yo apa dimatur. Halal bihalal itu ya hanya pada bulan Syawal. Dalam Safar yo saparan ae. Pun. Lah sekarang halal bihalal ini kan bahasanya kan meminta halal. Lah dasar Kyai Haji Wahab Hasbullah, ibu-ibu, dasarnya Kyai Haji Wahab Hasbullah itu adalah dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi, Rasulullah hadis ini. Intinya ada hadis itu ada yang berbunyi, hadis Nabi itu mangkana lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in fal yatahallalhu di situ minhu qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Saterusé ngoten niku. Jadi di situ terangkan bahwa barang siapa yang mendolimi atau berbuat salah kepada saudaranya. Lah saudara di sini adalah saudara sama muslim. Lah menyalahi mendolimi ini baik berupa irdihi itu harga diri atau syai'in itu berupa harta benda. Jadi baik mendolimi dalam bentuk yang berhubungan dengan harga diri atau yang berhubungan dengan harta benda, maka fal yatahallalu, maka mintalah halalnya, mintalah ikhlasi, jaluk sepuro. Baik wis berhubungan ambek harga diri ataupun harta benda. Itu. Lah qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang masa di mana uang dinar, uang dirham itu enggak berguna. Apa malih uang rupiah tambah kaya gunane. Lah al yauma di situ adalah ya pada hari ini ketika di dunia kau menjaluk halal sebelum kita masuk ke alam yang lain. Jadi kau jaluk sing sepurane. Kok ngoten soale tiyang itu ketika meninggal dunia kok nggawa tanggungan napa enggak ada salah nang tiyang itu niku berat Bu.
Kalau kita berdosa kepada Allah, cukup taubatan nasuha, taubatan setenanan lho ya, untuk tobat lombok ya, kepedesan moro tandang maneh. Jadi cukup gitu, enggak sholat ya cukup taubatan nasuha. Istiqodat salate wis mari telan ngombe hai-hai terus saya tobat ya wis tobat setenanan apa pangeran ngaku lek awake dosa. Gitu, ngaku dosane terus jalan sepuro wis cukup mari. Terus gak janji gak baleni maneh cukup nang pangeran. Tapi kalau kita punya tanggungan kepada orang lain, dosa kepada orang lain sebelum kita minta maaf ketika sudah meninggal dunia, maka resikonya berat nanti di akhirat. Makanya terusannya hadis itu kan cara artinya jika orang yang mendolimi tadi mempunyai amal baik, maka ketika di akhirat nanti amal baiknya nanti diberikan kepada orang yang didolimi. Dan jika orang yang mendolimi tadi sudah gak punya amal baik sama sekali, maka kejelekan orang yang mendolimi diberikan kepada orang yang mendolimi. Terus sampai ngono. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, wahai kalian sekalian, cara bahasane, apa kalian tahu siapakah muflis itu? Muflis itu orang yang bangkrut. Apa kalian tahu siapakah muflis itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, muflis niku nggih sing boten gadah fulus, boten gadah yatra. Lah kanjeng Nabi ngomong utuh iku sing tak maksud karo kanjeng Nabi. Lah, muflis itu adalah orang yang datang kepada Allah nanti di akhirat membawa segudang pahala yang banyak, pahala sholat, zakat, puasa, sampai turuti. Tapi sebelum sampai kepada Allah, wis habis, itu jenis wong sing bangkrut. Kenapa? Karena dicegati ambek wong pirang-pirang. Teko nggawa PD, nggawa amal ibadah, wis ibadah sholat jos sembarang sampai turuti, posone ya jos, maca Qur'ane nggih jos. Akhirnya ketika datang, dicegat. Dia tahu difitnah, tapi dijatuhkan nama baiknya. Akhirnya nggak terima. Karena nggak terima, akhirnya dia tanggung jawab. Ya, amal api posone tiga ini. Lek cukup, lek nggak cukup ya tambah amal sholati. Karena bahasanya di hadis itu biqadri madlimi, jadi sebatas apa ya, dengan kadar ukuran kedolimannya. Jadi ketika dikai poso kok ukuran cukup, ya dikai amal puasa. Amal sholat, amal yang lain. Wis mlaku maneh, kalau ngamal apike, dicegat maneh. Biyen tau dicelatu. Wis akhirnya njaluk dikekne maneh amal ibadah, maca Qur'ane dikekne sampai turute, wis mlaku maneh, dicegat maneh. Oh, aku biyen tau kok salah. Gak terima aku biyen, aku meneng ae soalnya aku cilik lho ngono. Sampeyan biyen tau nyalang sekolah aku gak karo. Aku kan wong cilik meneng ae saiki kula nuntut lah. Akhire ya wis dikekne amal sing liyane. Mlaku terus akhire sampai entek. Tuntutane sik akeh. Mungkin iki penggaweane wong ya terus penggaweane terus musik wong menawa. Dadi kok gak mari-mari tuntutane. Akhire sampai entek tuntutan sik akeh sing nyegat sik pirang-pirang. Aduh lah krana gak ada amal baik sudah habis. Maka gentenan amale sing elek sing didolimi ditemplene. Mlaku maneh, dituntut maneh, lah gak yo apa-apa, ya wis nek ngono, ngamal eleke dikekne. Lah akhirnya sampai nang Allah nggawa dosa. Awale berangkat nggawa amal apik sakmono akeh, entek dicegati akhirnya teko nggone. Gentenan nggawa amal sing naudzubillah min. Lah iki gambar renungan iki kangge awake, kanggo sing masih hidup. Bahwa risikone ngoten niku, Bu, duwe salah nang kok jalan sepuro niku. Ya, makanya kadang-kadang itu ada orang yang sih nggak pati risiko ngomong, aku semeneng aja, jadi orang apik itu terpenak. Pokoknya meneng, sholat, wae ibadah, mau meneng penak. Sing abot itu tadi nomor, jadi orang yang melakukan perbaikan itu sing abot. Jadi ada orang baik, ada orang yang melakukan perbaikan. Nabi Muhammad SAW ketika menjadi orang baik, itu kuwabe seneng. Sebelum jabat jadi Rasul beliau itu, kuwabe seneng. Paman-pamannya seneng, Abu Jahal pun ya seneng. Tapi ketika beliau diangkat jadi Nabi, melakukan perbaikan, baru wis
muncul iki gak seneng iki muncul lagi muncul. Sing ben api akhirnya gak seneng. Begitu juga dengan kita. Ketika kita gak berjuang, yo gak pati piye-piye, wong yo santai-santai, yo gak pati akeh sing gak seneng. Pas kita berjuang mulai muncul sing ben kanca plek akhirnya gak seneng. Akhirnya sing ben cedek malah ado. Iku perkara biasa saya berjuang ngoten. Kan Nabi paman cedek akhirnya yo ado. Apalagi kita ngoten lho. Jadi intinya sementing tujuh hari bener ya terus jalan mau. Jadi kalau masih malih risikonya di akhirat ketika kita itu punya tangan kepada seseorang itu risikonya apa sampai mana? Lah saiki terus ngeten. Berarti kesimpulannya Bu, kita melakukan salah kepada seseorang itu ada dua macam. Kalau maksudnya kalau simpulnya, wong gak ada salah namung liyane iku ana loro maceme. Siji sing berhubungan sampai harga dirinya, yang kedua berhubungan dengan harta benda. Iki mangke beda cara jalan sepuro kalau maksudnya. Jadi kalau tak bahas cara dibahas sampai omong deh halal bihalal. Ben rada serius titik nggih. Jadi siji iki berhubungan dengan harga diri, yang kedua berhubungan dengan harta benda. Kalau kita menyalih seseorang yang berhubungan dengan harga diri, ketika orangnya masih hidup, maka cukup jalur sepuro, jalur ikhlas. Itu cukup. Sepurane ya yo aku pengen tau nyalai awakmu. Piro-piro salahku sing apa maneh disamarne gak apa-apa disamarne. Disamarne gak diomong salah ya. Yo sepurane ya, piro-piro salahku nang apa wis sepurane sing akeh. Lah sing dijaluk sepuro ya apa enak? Ya wis padha-padha. Itu paling penak niku. Sing susah lan tegesi, salahmu ki asline apa mbek aku? Lha itu baru repot. Piro-piro salahku sepurane ya yo. Lah salahmu apa? Ya iku repot iku lek wong penakane sik jenengan bojone jenengan ambek kula. Wis ya pirang-piro salahku luputku sepurane sing akeh. Ya wis. Nah, iku wis penak awake, wis disepura ambek Gusti Allah. Karena sudah ikhlas maha menerima jenengan ketika njaluk sepuro cukup ngoten niku. Lah, ketika orangnya masih hidup itu sik penak njaluk langsung. Lah saiki lek wong wis mati ya kowe Gusti disalahi kok berjalan sepuro. Dadi nyalahi wong terus sampai njaluk sepuro, wonge meninggal. Njaluk sepuro nang sapa? Lah, ternyata kalau ningali keterangan di pendapat para ulama itu njaluk sepuro nang keluargane mboten saged. Misale ana wong nyalahi misalnya tau nyalahi bapake wis meninggal terus nang anake. Le aku ben tau nyalahi bapakmu, tau menfitnah bapakmu. Lah saiki aku njaluk sepuro wakilono ya, kan anake. Aku njaluk sepuro nang bapakmu iki wakilono. Iki mboten saged ngene iki. Karena harga diri itu berhubungan langsung dengan orangnya sendiri, mboten saged. Dadi nang anak terus ini, nggih Pak, kalau sepuro ya ora iso wong sing disalahi itu dhek ya. Ya, mboten saged iku nang keluarga. Iku lek sing disalahi sudah meninggal. Iki terus serius itu ya. Jadi kedepannya semoga kita meningkat iman takwa kita teman-teman Allah. Lah ini mboten saged. Lah, solusinya ya napa? Lah, ulama memberikan solusi itu. Lek sing dijaluki sepuro iku mang wis mati hubungane ambek harga diri, maka menurut ulama solusinya satu, akeh-akehno oleh nglakoni apik. Akeh-akehno oleh nglakoni amal ibadah. Suruh memperbanyak amal ibadah supaya sebenarnya di akhirat dituntut itu persediaane si akeh. Dijaluk salate wis enek liyane, ngoten lho. Makanya kon ngakehno amal ibadah supaya ketika dituntut di akhirat iku amale sik akeh. Makanya diwakehi amal ibadah. Soalnya awake gak ngerti supaya dituntut apa ora. Ya. Satu niku solusi. Yang kedua, solusinya kedua menurut ulama disuruh ngakeh-ngakehno ndongakne wong sing didolimi sing wis mati niku wae. Kalau asli kongkon ndongakno ngakeh-ngakehno ndongakne sing didolimi. Makanya dungane Allahumma ighfir lana walahu. Bune nang ngene sing mati, sing didolimi. Allahumma ighfir lana walahu. Lek wedok ya Allahumma ighfir lana walaha. Makanya adalah pendapat bahwa zikir yang paling utama setelah sholat, zikir yang paling utama setelah sholat itu adalah membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya, wali masyayikhina, li wali walidayya, wali ashabil bukil wajibati alayya, wali masyayikhina, wali muslimin musliman.
wal mu'minina wal mu'minat. Jadi astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Astagfirullahaladzim ya Allah kula nyuwun ngapura. Kula nyuwun ngapura. Li dhateng awak kula. Wali walidayya lan dhateng tiyang sepak kula. Wali ashabul huquqil wajibati lan dhateng tiyang-tiyang sing gadhah hak dhateng kula. Tiyang-tiyang gadhah hak dhateng kula sapa? Ya wong sing jenengan sakit-sakit iku lho. Sing tau jenengan sakiti termasuk mereka punya hak atas awake karena kita sudah menyakiti. Lah makanya dijaluk sepuro lewat astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashab huquqil wajibati alayya. Lah istighfar ini solusi yang kedua ini kata ulama iki ge jaga-jaga mbok menawa sok ben iki awake oleh welase Gusti Allah di ngapura gara-gara gelem ndongakne wong sing didolimi. Ngoten lho. Jadi coba-coba mbok menawa istighfare awake ndongakne wong supaya diampuni iku di dunya, supaya di akhirat awake diampuni kalih Gusti Allah. Ngoten. Dadi solusinya ning kalih. Siji ngakeno amal ibadah supaya dituntut iku amal ibadah sing cukup, persidane akeh. Kaping kalih njaluk ngapura wong sing didolimi. Makane mari salat iku diusahakan istighfar nyeluk ngapura nang awake wong tuane lan wong sing gade hak dateng awake. Di antarane wong sing tau disakit-sakiti ibu sing aja ora yo gak ngerti kula. Wong tiyang niku anu Bu. Tiyang niku rawan nglakoni dosa kula maksud malih. Wis jelas itu fitrah manungsa niku rawan nglakoni dosa. Khata wanisan gandengane niku. Contoh nggih nek wong wedok ayu liwat, wong lanang nyawang. Dosane napa? Syahwat. Gitu. Yang wedok ayu kan dosane syahwat. Ana wedok elek liwat, dosane ngenyek. Lho lha wis. Angel dhewe wong metu iku. Keta wong ayu dosane syahwat, keta wong wedok elek dosane ngenyek. Lho, kula mek ngomong ngeten iki ngomong wong lanang lho, wong wedok gak paham kula. Wong lanang pas nyawang wedok Mas kula ngoten. Dosane rawan iku mangkane kalau ngomongno gampangnya wong nglakoni dosa lho mriku ngoten lho. Gampangnya nglakoni dosa. Lah niku solusi. Jadi kalau masih malih kalau berhubungan dengan harga diri, maka solusinya seperti itu ketika yang didolimi sudah meninggal. Terus sekarang kalau yang didolimi itu berhubungan dengan harta benda. Harta benda itu ngeten. Kula nang masjid mlebu sret, nang masjid. Metu sandal hilang. Nah, ini sandal kuwi. Nah, dicale. Lah orang yang mengambil sandal kula terus kan dolen men kula urusan harta benda. Lah dhek gak ngaku yo gak konangan ta. Nggih. Ana maneh barangnya momo ilang. Perkara gajane tanggane di nguwarit gajahan wetonggone tola-tole gane wong. Wabat gak ngomong-ngomong iku ya termasuk dolen urusan harta benda. Loh. Kalau urusan harta benda dan yang didolimi sudah meninggal dunia, maka dia bisa datang ke keluarganya untuk mengijoli. Mengijoli bahasane. Mengganti. Untuk mengganti keluarganya bisa. Jadi tekan nang omane. Mas iki aku ben tau njupuk sandale bapakmu. Saiki tak ganti trimoen. Bisa keluarganya terima, keluarganya digunakan. Itu bisa kepada ahli waris bisa. Kenapa? Karena orang yang meninggal semua harta warisnya adalah semua hartanya mesti jatuh ke ahli waris. Makanya hubungan harta benda mesti nang keluarga juga bisa. Jadi biyen tahu njupuk duwike tanggane, tahu njupuk gajane, ya wis dikene nang keluargane. Iki apa? Lah aku gajan gak muat sapi apa? Ya wis akhirnya diregani, dikene duwike. Piro gajahan sak meniki piro kira-kira diregani. Bisa barang, bisa harga barang yang diam. Serane keluargane bisa wis mari beres. Iku urusan kali harta benda. Itu ngoten. Tapi kalau harga diri mboten saged. Hubungan harga diri mboten saged. Tapi kalau harta benda bisa diserah kepada keluarga. Lah sakniki persoalannya kalau keluarganya enggak ada, ya napa? Keluargane gak enek. Biyen iki aku kerja di paran kono, tau njupuk barange wong kae, ki keluargane wis ora ero aku ndek parane.
Loh, kalau kita tidak tahu keluarganya gimana, maka ulama memberikan solusi barang yang sampai badai jenengan ijoli maka diserahkan pada orang alim atau ulama atau kepada hakim. Mengko ambil ulama hakim mang digunakne kanggo kepentingan umum. Misalnya tahu jupuk sandal, akhirnya sandale regane piro bisa dikok regane dikene iki kula ngijoli sandal sing nanti kula pundhut kula serahkan jenengan, kula titipaken jenengan. Akhirnya ambil para ulama niku disumbangin nang madrasah apa mushola apa penting untuk kepentingan umum niku saged. Lek keluargane sing kene baru diserahkan kepada hakim atau ulama. Atau langsung jenengan kiamblek nggih saged. Enten ulama sing ngasalaken. Langsung diserahkan kepada disumbangne nang masjid, mushola atau madrasah. Sing niate iki aku niat ngijoli. Bareng tak cukup kae misale menapa lek misale nang masjid mesti kan ya wis diregani to, gak mungkin sandale cemplung nang ndi masjid ya ora butuh masjid gitu. Utawa nang madrasah ora butuh. Akhirnya diregani misale regane 30.000 wis dhuwit sing mari didol mau disumbangne niate napa ganti sing wis biyen dijupuk sing niat ganti sebatas cuma tak sumbang nang musala nang masjid nang madrasah misale. Lah niku harapane. Nah, jadi ditasarufkan kepada kepentingan umum. Kalau keluarganya sudah tidak ada aslinya nggak ketemu kabare niku kalau urusan dengan harta benda. Jadi mendolimi seorang kalau urusan harga diri iki yang berat. Kalau urusan harta benda ngijoli wis cukup. Lah sing repot itu lek gak konangan sama sekali. Tuh. Ya semoga saja kita itu nanti dibersihkan oleh Allah dari tanggungan-tanggungan ya. Di akhirat nanti amin Allahumma amin. Pun niki urusan halal, urusan yang berhubungan dengan mendolimi seseorang. Pramila sangat napa nggih? Sangat penting sekali untuk kita itu meminta maaf kepada sesama. Meskipun bahasanya itu disamar-samarne. Jadi ngeten njaluk sing tenanan njaluk sepuro niku. Jadi aja meh ya memang benar ana keterangan hadis bahwa salaman tok niku wis ngerontokne itu dosa, gitu. Tapi kalau kita punya dalil kepada seorang, alangkah baiknya itu ana omongan. Yuk pira-pira lepatku sepurane sing akeh, ngono. Sebagai penutup, halal bihalal itu sebenarnya adalah Bapak Ibu. Halal bihalal sebenarnya adalah runtutan atau penyempurna dari hari raya Idul Fitri. Kalau masih sebenarnya halal bihalal atau silaturahim ini sebenarnya adalah runtutan penyempurna dari hari raya Idul Fitri. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran itu kan tentang kalau waswas di awal tadi bahwa sah Ramadan lagi menjelang Quran itu apa? Bulan Ramadan. Pertama karena Ramadan bersih, insyaallah itu. Sah Ramadan lagi menjelang Quran bahwa Ramadan itu satu diturunkannya Al-Quran. Ini harus sepakat dengan kita itu bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kalau masalah tanggalnya itu ulama beda pendapat. Ada yang malam 17, ada yang 27. Jadi di kitab Durratun Nasihin itu ada keterangan Quran itu turun pada malam 27 Ramadan. Tapi kalau keterangan lain ada keterangan 17 Ramadan. Satu, terus keterangan oleh Allah bahwa bulan Ramadan itu di situ diterangkan Ramadan itu adalah Faman syahidin syahrul falyasum, diwajibkannya berpuasa. Satu diturunkan Al-Quran, yang kedua diwajibkan berpuasa. Dasarnya itu Faman syahidin syahrul falyasum, disuruh berpuasa. Tapi Allah juga memberikan kemudahan kepada kita bahwa wa man kana minkum maridun aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dalam keadaan sakit atau dalam bepergian yang memang tidak mampu, maka dipersilakan untuk kita berpuasa dan bisa mengganti pada hari yang lain. Itu apabila dalam keadaan gak mau berpuasa. Jadi dikai tugas tapi dikai nopo? Dikai kekurangan, keringanan apabila tidak mampu. Terus tuntutane hari raya. Walitukmilul iddata. Walitukmilul data itu adalah apabila sempurna bulan Ramadan. Lah wis sempurna bulan Ramadan wis riyo. Wis sempurna bulan Ramadan maka kita ditugaskan untuk walitukabbirullaha ala ma hadakum wa alakum tashkurun. Maka kita disuruh untuk bersyukur
dimulai dengan bertakbir, dengan takbiran. Makanya riyo itu ya takbiran dhisik. Karena itu wujud syukur kita pada hari raya. Bahasa Al-Qur'an walitukab birullaha ala ma hadakum wa alakum tashkurun. Lah sakniki kita harus tahu bahwa lek riyo itu awake tugase apa wae. Kan ngoten. Dadi mari takbiran itu wujud syukur awake pertama, terus runtutane wujud syukur supaya lalang tashkurun setelah takbir itu ada mari takbiran pas hari raya kita oleh syariat disuruh itu apa setelah takbiran? Halo, ayo lor dewe. Setelah takbiran disuruh apa? Ya masa langsung sholat. Setelah takbiran aturan syariat disuruh zakat fitrah. Nah, satu. Jadi satu takbiran dhisik. Setelah takbiran kemudian zakat fitrah. Lah zakat fitrah itu makanya wajib itu malam takbiran. Wajibnya itu malam takbiran mengeluarkan. Makanya pas hari raya malam hari raya itu satu takbiran itu syukurnya. Terus yang kedua itu adalah zakat fitrah. Lah diwajibkan zakat fitrah pada malam takbiran ini tujuannya adalah untuk ini, supaya pada hari raya nggak ada orang yang kekurangan makanan pokok. Makanya wajibnya pas malam riyo supaya pas riyo itu seneng kabeh wong iku gak enek fakir miskin sing kekurangan makanan pokok. Makanya diwajibkan pada hari raya. Yo kalau boleh mengeluarkannya mulai Ramadan ya juga boleh. Kalau waktu boleh menurut ulama kan mulai Ramadan sudah boleh melakukan zakat fitrah. Tapi wajib itu sebenarnya ada pada malam hari. Tujuannya itu tadi supaya pas riyo yo kabeh seneng soalnya gak ada yang kekurangan makanan pokok. Itu tujuannya. Makanya zakat fitrah itu nganggo makanan pokok. Lah pokok di situ diterangkan putih umumi baladi. Makanan pokok umumi negara. Jadi nggak oleh ngengkel, harus pangan putih ulo, terus akhirnya zakat gaplek ya ora oleh. Karena gaplek itu benar bisa membuat makanan pokok, tapi gaplek bukan makanan umum. Negara jagung bisa dibuat makanan pokok, gawe ngono niku. Jagung kewo sebenarnya. Empok juga jagung itu, tapi jagung bukan makanan pokok umumnya negara. Makanya harus menggunakan beras, meskipun gak pati puso mangan beras ya zakatnya tetap beras putih. Gak oleh aku gak puso beras putih ya zakatnya ya zakat. Gak bisa, tetap zakat itu. Jadi siji dikolosikan mawon soalnya kondur. Siji takbiran, loro zakat fitrah. Iki benawe tahu bahwa ketika riyo aku pokoknya aku sih asing tugasnya. Selain yang jajan masih kurang ngoten. Nggih. Lah jajan kan wis sak tambahan gitu. Siji takbiran, mari takbiran, terus yang kedua zakat fitrah. Kalau langsung nih, halo, takbiran itu bu, niki disunahkan dianjurkan semua orang, meskipun yang nggak berpuasa ya pak, ya disunahnya takbiran. Meskipun nggak belak perang, ya nggak apa-apa takbiran no. Ini berarti orang perang kan ada yang perang, ada yang merayakan. No. Kalau merayakan kemenangan itu kan nggak masalah masih orang berperang. Kalau langsung nih, sebenarnya kan kemenangan itu kan hasil perang kita yang berkuat. Mari perang soal hawa nafsu gitu. Sakulan perang tenangan ini, sakulan. Terus akhirnya menang takbiran. Lah sih gak poso. Ya gak apa-apa juga senenge juga ora poso takbiran. Yo aja yo jarne wonten yo merayakan no. Jadi mereka itu membantu kita untuk merayakan kemenangan. Jadi mereka ke perang disambut ore sebenarnya gak apa-apa yo. Seharusnya yang perang itu luwih semangat takbiran, wong sing menang awake kok takbirane kalah mbek sing gak poso. Kalau jajan itu kan urusan kemampuan, gitu. Takbiran mangan ngomong takbir tenanan, mosok kalah mbek sing gak poso. Sing poso itu tenan takbiran sing menang awake. Ibaratnya pemain itu awake kalau main, penonton itu ya si sorak-sorak wis gak poso. Tapi kan ketika Arema menang, ketika Arema menang kan semua malah menang, kalau bergembira pada kemenangan, wes konvoy sakar-sakar, padahal gak malah main mereka itu. Tapi konvoy wis jarne. Tapi ini sing oleh gaji, sing oleh bayaran, yo sing main penontonnya oleh merayakan kemenangan. Wes seneng oleh, tapi sing oleh bayaran itu sih main. Jadi misalnya
awake urip bisa pemain muga-muga tahun ngarep dadi pemain sing tenanan. Soalnya selain meraih kemenangan ya oleh gaji. Ya, oleh bayaran pun. Kedua zakat fitrah. Yang ketiga bersyukur lagi, ala tasbihun kon bersyukur maneh mari zakat itu napa? Puji syukur ya maneh. Ya iki lho Bu. Jadi ben ke depan ini awake bener wara takbiran, zakat fitrah. Terus yang ketiga mari zakat itu napa? Aturan syariat. Mari zakat fitrah kemudian kita disuruh untuk bagusi awake. Bagusi awake. Nah, itu rututannya ngono kuwi iki secara garis besar. Bagusi awake iki mencakup adus, ngetoki kuku, macak sing ayu, macak sing ganteng. Iku termasuk membagusi diri. Makane riyo kuwi dadi kan perkara sing baru, sing anyar, sing apik. Ya masuk ke anyar ya pokoknya sing apik digawe. Ojo sampai sholat nang masjid itu pakai keliting-keliting ya kurang bersyukur. Jadi nek iso masuk rusuh kok kabeh anyar, ya digoleki lemari itu pakaian sing paling apik digawe sholat. Karena dianjurkan kita itu membaguskan diri kita mulai adus, macak. Jadi napa bagus awet masuk nyandang sing apik, ngoten nggih. Nyandang sing apik, sing bagus. Bahasanya nyandang sing bagus, makanya mboten napa-napa masuk wong tuwek-tuwek nggih. Aku lagi klambi anyar yo iku isin. Ora usah trae disunahne dianjurkan kok nggih klambi sing apik. Ora apa-apa digawe pas yo anyar. Makanya ini identik klambi apik. Soalnya dianjurkan untuk memperbagusi diri. Wis ora kaya tak gawane pertanyaan. Pokoke bagusi awake nomor 3. Mari bagusi awake, kemudian nopo? Perwapat. Halo. Mari adus, klambi api, terus mangan enak perintahe. Pokok mangan sing enak. Makanya dalam Idul Fitri niku disunahkan sarapan dhisik sajenge salat. Beda ambek Idul Adha. Idul Adha niku kesunahane salat sik baru sarapan. Tapi Idul Fitri itu sarapan dhisik, mangan sing enak. Jadi kemangan kula kondangan. Jadi mulai malam takbiran ibuke persiapan masak sing enak kanggo sisuk. Masak sing enak kan ya terlalu selera. Selera kula yo masak kula payo apa-apa. Selera kok gak padha. Nggih. Lah, mangan sing enak lha wis mangan enak. Nomor 4 kok nomor 4 to? Nggih. Hah? Nomor 5. Nomor 5. Takbiran, zakat, bagus awake, mangan sing enak, usis bagus awake masuk mangan bagus awake mangan enak iki termasuk. Jadi kon bagus awake yo nyandang sing apik, yo macak, yo mangan sing enak. Iki termasuk ngapi awake kan mangane urusan ambek awak. Iku termasuk bagusi awak wis mari macak nyandang sing apik mangan sing enak wis mari budal sholat nang masjid. Nomor 5 budal sholat. Lah nang sholat iki semuanya disunahkan untuk sholat. Dari 4 perkara ini pada takbiran, zakat fitrah, bagusi awake terus sholat. Lah dari 4 ini yang wajib hanya zakat fitrah, yang lain adalah kesunahan. Semuanya perintah, tapi yang wajib adalah zakat fitrah. Kalau maksudnya perintah itu nggak harus wajib. Perintah itu adalah perkara yang ada balasannya. Cuma perbedaannya yang wajib itu dikai balasan, kok tinggal dikuwi oleh siksa. Tapi lek sunat diperintah ya kakek ganjaran kalau diperintah. Tapi lek kok tinggalnya ya nggak apa-apa. Ya ora enek siksa. Iku jenenge perintah. Kalau berbentuk sunnah lah. Terus yang kelima, mari sholat disempurnakan dengan silaturahim. Jadi silaturahim hal-hal penyempurna dari 4 tadi. Jadi 4, 5 sempurna. Koyok awake mangan 4 sehat, 5 sempurna. Dan kalau kita telusuri rukun Islam pun ya 4 yang pokok, yang 5 itu adalah penyempurna. Rukun Islam itu kan 5 loh. Syahadat, sholat,
zakat, puasa. Kan ini yang pokok yang 4 ini. 5 ini kan bagi yang mampu yang memang punya kemampuan untuk haji. Jadi penyempurna dari rukun Islam. Sama seperti tadi, 5 ketika hari raya kita harus dianjurkan 5 perkara. Takbiran, zakat fitrah, bagus awake, terus Sholat. kemudian bersilaturahim atau halal bihalal. Pun mengada saya Allah, semoga apa yang saya sampaikan diiringi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang manfaat barokah, dan semoga dengan barokahnya silaturahim, barokahnya pengajian, kita semua keluarga diberi sehat dan rohani, dan semoga yang sakit diberi kesehatan, dan semoga kedepannya kita di lembaga yang barokah wilayah yaumil qiyamah bisa mencetak anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana wa man ahsana ilaina min ahli ilmi wa al-qawli wa al-tuqa wa al-Qur'an wa al-istiqamah wa al-sunnati wa al-jama'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa taqabbal wa adkhilna al-jannata ma'a man ya'lamu ghafara rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.